Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara lewat program Setiap Pagi Bersama dengan Tuhan. Setiap pagi bersama dengan Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban buat setiap orang percaya, dan firman Tuhan adalah tuntunan orang percaya agar hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam dalam tiduran kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menjaga, melindungi, membenteng kami, dan Tuhanlah yang memberkati kami. Dan Tuhan pula lah yang membawa kami kepada hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami perlu firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah jawaban. Dan lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat kuasa firman-Mu, hidup kami diubahkan makin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan lewat kuasa firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan. Orang berjumpa dengan Tuhan yang akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara ini kasih dalam Tuhan, buka Alkitab kita, Mazmur pasal ke-91. Mazmur pasal ke-91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tema kita pagi hari ini adalah aman dalam lindungan Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah aman dalam lindungan Tuhan. Alkitab berkata, ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru kita baca adalah ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita ini aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita dengar? Berita-berita menakutkankah? Hari-hari ini apa yang kita dengar? Kecemasankah? Kekhawatirankah? Hari-hari ini apa yang kita alami? Kegalauankah? Hari-hari apa yang kita alami? Ketakutankah? Saya mau bilang sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, kita ini aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak dipungkiri bahwa ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Tidak dipungkiri ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang yang merancangkan yang buruk kepada kita. Bahkan Alkitab membahasakan dengan ada orang-orang yang sedang melepaskan kita dari jerat. Ada orang-orang yang sedang menjebak kita seperti jerat penangkap burung, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kabar baiknya adalah kita orang-orang yang ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari setiap jerat penangkap burung. Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari setiap rancangan-rancangan orang jahat. Tuhanlah yang akan melepaskan kita dan meluputkan kita dari segala tipu daya kuasa kegelapan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan, satu, kita tidak boleh khawatir karena kita ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Pandemi boleh ada, badai boleh ada, masalah boleh ada, huru hara boleh terjadi, berita-berita yang menakutkan boleh kita dengar. Tetapi izinkan saya bilang kalimat itu, semua tidak akan menimpa kita. Karena apa? Karena kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Karena itu rumah tangga orang percaya tetaplah berdoa. Rumah tangga orang percaya tetaplah mengandalkan Tuhan dan cari Tuhan, karena engkau akan hidup. Rumah tangga orang percaya jangan bertengkar. Rumah tangga orang percaya jangan saling serang, tetapi berdoalah, karena lewat kuasa doa maka kita sedang membentengi rumah tangga kita dengan kuasa Allah. Karena itu saya percaya bahwa orang yang aman dalam perlindungan tangan Tuhan adalah orang yang mau berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, bisa kita pelajari di ayat firman Tuhan ini. Aman dalam perlindungan tangan Tuhan artinya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun ada badai, ada masalah di depan kita ataupun sedang kita alami,
pasti Tuhan menyediakan jalan keluar buat kita. Saya ulangi sekali lagi, sekalipun ada badai, pergumulan, masalah di depan kita atau sedang kita alami, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Kenapa saya bilang pasti? Karena Alkitab saya berkata kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, badai dan masalah tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan, tapi badai dan masalah mau kita makin dekat dengan Tuhan. Dan ketiga yang terakhir, aman dalam perlindungan tangan Tuhan, artinya adalah saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan senantiasa kita dalam pagar Tuhan. Apapun yang kita kerjakan senantiasa kita dalam tangan Tuhan. Kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam. Kita nggak bisa jaga pasangan kita 24 jam. Siapa yang jaga mereka? Malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Perintah Tuhan kepada malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga mereka. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya. Dimanapun kita berada selalu ada pagar-pagar Tuhan, sehingga anak, cucu kita, pasangan kita, semuanya aman dalam tangan Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu. Percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka engkau akan hidup. Dan apapun yang sedang kau upayakan, kau usahakan, dengar baik. Aman usahamu, pekerjaanmu, selama engkau mencari Tuhan, dan Tuhan yang akan membentenginya. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang menyenangkan hati Tuhan tidak menyimpang kanan ke kiri, dan apa saja yang dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini kembali kami diingatkan bahwa kami hidup aman dalam tangan Tuhan yang kuat. Sepanjang hari ini kami ucap berkat dalam nama Yesus. Rumah tangga orang percaya dipersatukan kembali yang sedang dalam pergumulan besar, dan usaha-usaha yang saat dalam goncangan yang kuat. Dalam nama Yesus Allah menyertai dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sampai jumpa dalam program berikutnya setiap pagi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.